Ada 7 skill fundamental yang maybe tidak banyak dibicarakan oleh orang. Oke, guys, ini ada 7 skill yang harus Anda kuasai di era digital marketing seperti sekarang. Saya tidak mau masuk ke yang lebih luas ya, di mana kayak era sekarang harus punya skill apa aja. No, sekarang kita sempitin sedikit. Kalau Anda mau belajar digital marketing, kalau Anda mau membawa bisnis Anda ke online, ya spesifik di online, maka Anda harus mendatangkan traffic kan. Mendatangkan traffic, bagaimana mengkonversi orang, website, dan sebagainya. Maka ini ada 7 skill fundamental yang maybe tidak banyak dibicarakan oleh orang, karena biasa orang-orang selalu ngomongnya Facebook Ads, Instagram Ads, ngiklan gitu kan. Nah, ini ada 7 skill tambahan lah sebenarnya yang harus Anda ketahui. Oke, nomor satu. Data analisis. Banyak banget orang iklan di Facebook. Anda berapa banyak dari Anda di sini yang pernah iklan di Facebook tapi nggak ngerti caranya baca data? Apa itu CTR? Apa itu CTR link click? Apa itu page visit? Kemarin saya barusan ngobrol di LBM Live. Bagaimana menganalisa flow atau funnel. Ya, jadi kalau kita mendesain sebuah funnel dari social media, kita iklankan, kemudian masuk ke landing page, kemudian email marketing, dan seterusnya. Kalau sampai tidak ada penjualan, di mana letak kesalahannya? Apakah di emailnya? Apakah justru di trafficnya? Atau justru di landing page-nya? Apakah di landing page-nya problemnya adalah copywriting-nya jelek? Atau landing page-nya image-nya kegedean? Nah, data analisis menganalisa semua ini, termasuk, ini salah satu, data analisis gede banget sebenarnya. Tetapi konteks kita kali ini adalah digital marketing funnel. Jadi, bahkan Anda tahu nggak, kalau misalkan orang ngeklik iklan, diklik, ada 1.000 orang ngeklik iklan Anda menuju ke landing page. Yang membuka landing page ini belum tentu 1.000. Bisa drop sampai 50%. Kebayang ya, 1.000 orang ngeklik nih, jadi dilihat di dashboard-nya Facebook iklan ads gitu, 1.000 orang klik. Tetapi kalau Anda tidak memperhatikan, siapa tahu yang masuk di dalam landing page Anda mungkin cuma 50%, cuma 500. Udah kebuang, berarti duit Anda kebuang separuh. Nah, gimana mengoptimasi ini? Nah, inilah skill dari data analisis. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah content strategy. Konten strategi. Kita banyak kan mikirin konten. Yes, konten, bikin upload konten dan sebagainya. Saya create konten setiap hari juga. But, strateginya mau dibawa kemana? Apa sih yang mau disampaikan? Message apa yang mau disampaikan? Apakah cuma rutin begitu aja? Atau ada benang merah yang mau disampaikan di situ? Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Goal Anda dengan konten marketing itu apa? Video kemarin saya sudah ngomongin tentang goal, tentang KPI dari sebuah konten marketing strategi. Maka ini semua harus Anda pelajarin. Video kemarin Anda bisa tonton, konten marketing strategi. Yang ketiga adalah video konten. Sekarang, Anda harus bisa membuat video kayak begini, sebisa mungkin ya. Kalau saya sih mengharuskan diri saya untuk bisa bikin kayak begini. Karena Anda lihat sendiri, hasil dari YouTube saya itu luar biasa banget. Bukan, kita nggak ngomongin iklan ya, AdSense ya teman-teman ya. Tetapi saya bisa menjangkau banyak orang. Anda lihat berapa ribu orang nonton video saya every single day. Kalau Anda bandingkan dengan teknik konvensional, di mana Anda buka toko, konvensional lah. Anda mau bikin seminar, ngasih tahu orang tentang produk Anda, ngumpulin 100 orang setengah mati. Tapi dengan video kayak begini, saya bisa ngumpulin ribuan orang setiap hari, tanpa budget. Jadi skill untuk bikin video konten, penting banget. Ini nggak bisa di-ignore begitu aja. Sangat penting. Oke, berikutnya nomor 4 adalah storytelling. Storytelling is very crucial. Ya, orang tidak suka dijualin, tapi orang bisa tergerak karena story. Dan story bisa menggerakkan orang untuk jadi membeli. Makanya saya punya video juga, Anda bisa cek di YouTube, Anda cek di search Denny Santoso Hook Story Offer. Hook Story Offer. Di tengahnya ada story-nya. Cerita apa yang pengen Anda sampaikan ke market, sehingga market bisa terinspirasi. Dan akhirnya jadi merasa butuh produk Anda. Ini adalah skill yang penting banget. Kalau Anda biasa ngomong nggak jelas, muter-muter dan sebagainya, nggak ada ini kok. Don't worry too much. Jangan terlalu khawatir. Yang penting adalah Anda belajar. Karena saya dulu juga ngomongnya juga berantakan. Kepala saya isinya banyak banget, kayaknya saya udah rame banget di kepala saya, begitu harus cerita.
ini jadi kacau balau. Orang jadi bingung, orang jadi nggak ngerti. Maka dari itu skill storytelling perlu Anda kuasai. Storytelling di dalamnya juga termasuk salah satu skillnya adalah public speaking. Karena storytelling, kalau story ke diri sendiri, itu namanya ngomong sendiri, mikir doang. Tapi storytelling keluar berarti adalah public speaking. Bisa dalam bentuk public speaking, bisa dalam bentuk copywriting. Ya, linguistik atau copywriting, tulisan tangan. Bukan tulisan tangan sih, maksudnya diketik juga, it's okay gitu. Tapi bercerita dengan runut. Kalau Anda tidak bisa, Anda belajar. Karena anak kecil lahir juga nggak bisa storytelling. Anak saya disuruh storytelling juga nggak bisa sekarang. Putus-putus, habis itu semuanya dikasih kata tambah, kata penghubungnya. Itu cuma habis itu. Dia kalau saya minta cerita nih, habis pulang dari rumah saudaranya gitu. Habis itu, apa ya, semua kata-katanya habis itu doang. Saya bilang, bisa pakai setelah itu loh. Bisa pakai karena itu, oleh sebab itu. Misalnya, kalau Anda dalam penulisan copywriting, Anda bisa menggunakan oleh sebab itu, karena itu, sehingga, maka dari itu, banyak sekali. Alright? So, storytelling adalah salah satu yang crucial banget, yang penting banget. Nah, storytelling, saya barusan menggunakan kata penghubung nah gitu kan. Kemarin ketika di mana ya? Pitch night. Ya, pitch night. Ada satu orang yang nge-pitch ketika presentasi, setiap kalimatnya diawali dengan nah. Cukup menarik ya. Nah, titik. Nah, titik gitu. Jadi kalau belum terbiasa cerita dengan apa ya? Direkam kemudian ditonton sendiri, ini sering muncul. Jadi kata-kata yang apa ya istilahnya ya, penghubung yang kadang-kadang terlalu monoton, terlalu sama terus gitu. Nah, ini Anda bisa perbaiki sih di situ sih. Oke, so storytelling juga salah satunya adalah menunjukkan value dari produk Anda. Kenapa produk Anda berbeda dengan produk orang lain? Itu adalah di storytelling. Ya, jadi bukan di fiturnya, karena orang tidak tahu fiturnya sebelum Anda cerita. Jadi Anda cerita dulu, baru orang tertarik, baru mereka akan melihat-lihat, mempertimbangkan, baca review dan sebagainya. Tapi kalau Anda tidak bercerita, maka mereka bahkan tidak tahu ini penggunanya seperti apa. Kalau misalkan sekarang lagi launching Galaxy Z Fold 3 yang bisa dilipat itu, mereka punya cerita khusus bahwa ini digunakan untuk itu, productivity akan meningkat dan sebagainya. Mereka nggak memposisikan device tersebut untuk foto misalnya, karena nggak bagus, fotonya kurang bagus dibandingkan dengan misalkan S21. Ya, jadi kalau tidak diceritakan, orang akan membandingkan, oh kameranya kalah sama ini. Yes, of course kameranya kalah dengan S21. Tapi balik lagi, tergantung siapa penggunanya. Ya kan? Kalau saya pribadi, saya nggak terlalu pakai kamera di handphone sama sekali. Saya nggak pakai ini S21, I don't use it, kamera di sini. Paling saya buat motret produk untuk dikirim ke tim saya. Ini loh, pakai kayak begini, that's it. Fotografi, saya pakai kamera kayak begini. Literally, saya punya kamera Sony. Kalau mau jalan-jalan motret, ya saya pakai Sony. Kalau terlalu besar, saya pakai Sony yang kecil, ZV-1. Jadi, tergantung. So, that's depend on the story. Mau diposisikan kemana. Jadi, kalau dibandingkan di tempat yang salah, of course, nggak match. Mending S21 dibandingkan Z Fold 3 misalkan, dari sisi kamera. Tapi kalau dari sisi productivity, bisa nulis segala, ya enakan itu daripada S21. Nah, itu story, guys. Jadi, story bisa memposisikan produk, bisa membuat clear value and benefit for the user, dan sebagainya. Intinya adalah Anda harus kuasain banget ini namanya storytelling. Berikutnya nomor 5. 5 adalah email marketing. Sampai tadi malam, ketika saya baca LinkedIn, ada expert di Amerika yang mengatakan, the backbone of the business is email marketing. Without email marketing, you don't have business. Sampai ngomongnya kayak begitu. Expert opinion. Karena memang email marketing adalah fundamental dari semuanya. Email marketing bisa Anda gunakan untuk macam-macam. Anda ngumpulin data kayak yang saya lakukan di List Building Mastery. Jadi ketika Anda belajar List Building Mastery di link ini, listbuildingmastery.id, Anda akan belajar mengumpulkan email untuk mengumpulkan prospek dari market Anda. Jadi Anda bisa ngedukasi mereka. Email tidak didesain untuk saat ini. Email itu adalah media komunikasi, bukan tempat nulis artikel. Ini kebanyakan salah kaprah dari banyak orang. Media komunikasi, misalnya kayak apa ya, orang beli buku saya. Habis itu tinggal dikasih email, thank you so much udah beli, saya lagi mempersiapkan pengiriman dari produk Anda, silakan dibayar di sini. Saya pakai email kalau kayak gitu. Nah, besoknya kalau belum dibayar lagi, saya bisa ngirimin email, nih lihat nih,
pengemasannya sudah selesai semua, saya berharap Anda bisa segera menyelesaikan pembayarannya. Maybe kayak gitu. Or hari ketiga saya fotoin dalamnya bukunya, ada foto dalamnya bukunya. Nih loh, ada chapter. Kalau Anda pemula, Anda bisa baca chapter ini, halaman ini, di mana cara mencari misalkan niche market dari nol. Silakan dibaca aja. I'm super excited kalau Anda sudah baca buku ini nanti, di halaman ini akan ada topik tentang ini. That's it. Jadi simple banget, kayak cuman 3 kalimat, 4 kalimat, bukan artikel, men. Kalau artikel nggak dibaca. Jadi model email hari ini, modelnya adalah tinggal kayak semacam, kayak WA sebenarnya. Udah kayak WA, jadi kayak 5 kalimat maksimum, 3 kalimat maksimum. Kalau Anda sampai bikin kayak paragraf artikel begitu, bukan itu. Orang nggak baca email kayak begitu hari ini. So, maybe Anda berpikir email seperti itu, makanya email itu jadi sucks. Tapi kalau Anda tahu cara mengirimkannya dengan tepat, maka super powerful menggunakan email marketing. Oke. Yang berikutnya nomor 6 adalah funnel. Ya, funnel. Funnel adalah urutan proses, urutan sales proses. Dari orang tahu iklan Anda, tahu tentang Anda dimanapun, mulai dari iklan sosial media. Setelah itu dibawa kemana? Apakah dibawa ke landing page, atau dibawa ke WA, atau kemana? Setelah ke landing page, misalkan opt-in, subscribe. Habis subscribe, apa lagi? Apakah langsung di email? Atau setelah subscribe ada tambahan halaman berikutnya untuk menjual, biasanya namanya auto, one time offer. Kalau Anda sudah subscribe, dikasih diskon tambahan di situ, itu biasanya konversinya cukup lumayan. Nah, ini yang disebut dengan funnel. Nah, Anda harus punya skill untuk mendesain funnel. Karena funnel bukan sekedar cuma landing page yang ditaruh begitu saja. Tetapi apa konten dari funnel tersebut? Apa isi dari funnel tersebut? Supaya orang bisa tergiring dengan nyaman. Anda datang ke Disneyland misalnya, akan dikasih peta. Alurnya ke sini loh, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Pulang, sudah ada toko merchandise. Misalkan di setiap pintu keluar. Tapi kalau misalkan Anda tidak mendesain funnel dengan benar, maka ketika orang jalan-jalan di Disneyland, mereka bisa saja datang ke sini, habis itu, wah, yang kedua ini kayaknya keren nih, tapi jauh banget nih. Habis itu muter lagi. Akhirnya capek doang, dapatnya sedikit. Maka peta itu, itulah funnel yang didesain. Maka ketika Anda tahu funnel yang tepat itu seperti apa sih? Sehingga orang ketika ngelihat iklan, kepengen ngeklik, kepengen belajar, kepengen dapetin testimonial, kepengen maybe baca review di tempat Anda, kemudian ada case study. Maybe harus di phone call dulu untuk onboarding. Dan this is a funnel, guys, yang harus didesain. Nah, inilah yang disebut dengan skill mendesain funnel. Ini penting banget untuk Anda pelajarin. Anda rasain sendiri deh kalau beli produk tuh gimana sih rasanya dari lihat review dan sebagainya. Ya kalau Anda bypass ini ya nggak bisa. Ya, itu funnel. Yang terakhir, maybe pelengkap aja podcast. It's quite good dan mendapatkan traction yang cukup lumayan. Di Indonesia podcast mulai meningkat. Banyak orang nge-gym sambil dengerin podcast, masak sambil dengerin podcast. Maka kalau Anda perhatikan, saya sendiri personally, selain saya membuat YouTube channel seperti ini, saya juga punya podcast. Saya punya podcast di mana-mana. Anda mau cek saya di Spotify, juga ada di Apple Music, juga ada di banyak tempat. I think berapa belas tempat gitu saya punya podcast. Jadi kalau memang serius banget, ya Anda harus lakuin. Video juga, podcast juga, semuanya. Alright, so hopefully Anda paham 7 ini. Mana ya sekarang yang belum Anda kuasai? Jangan-jangan malah semua belum Anda kuasai nih. Ya, ini adalah skill yang harus Anda kuasai. Jadi nggak bisa kita sekedar masuk digital marketing itu apa? Oh, upload produk di marketplace, upload produk di Instagram, selesai. Bukan itu. Banyak hal banget yang tadi sempat saya sebutkan ini yang harus Anda pelajarin. Oke, jadi harapan saya adalah dengan tahu seperti ini, Anda jadi punya keyword. Oh, saya harus belajar ini nomor 1 sampai nomor 7. Ini belum lagi masih tambahan yang lain-lain lagi, masih banyak sebenarnya. Skill-skill yang harus Anda kuasai. Tapi paling nggak ini adalah sesuatu yang saya sebutkan di video ini supaya Anda tahu dan Anda bisa belajar. Thank you so much, guys. See you in the next video. Bye-bye.